Are you Sunni or Syiah? Yang membunuh tentara kita itu entah apapun alasannya, itu tentara Israel. Hasil investigasi PBB dari 3 prajurit yang gugur itu, yang satu fix karena tembakan tanknya Israel, tanknya Israel yang jatuh ke kompon kita. Nah, yang 2 itu dinyatakan oleh PBB akibat ledakan ranjaunya Hizbullah, kan begitu. Tapi kalau saya pribadi tidak setuju kalau langsung menjudge itu Hizbullah. Saya lebih setuju kalau itu oleh kelompok bersenjata lah, atau kelompok yang tidak dikenal. Karena bisa saja itu kelompoknya Israel juga yang membuat seperti itu. Gitu lah. Oke teman-teman, to the point aja. Kang, kira-kira apa yang diperebutkan antara perang Iran dan Amerika? Ini jawabannya to the point juga ya. To the point dong. Baik, kalau kita berbicara tentang perang yang sekarang terjadi antara Iran dengan Amerika plus Israel ya. Okay. Sebenarnya ini bukan perang yang serta-merta baru terjadi, tapi ada riwayat dulu sebelumnya. Okay. Kita lihat dulu dari tahun 53 dulu nih. Ketika itu Iran di bawah Shah Iran, tapi dia memiliki perdana menteri yang namanya Mossadegh itu. Perdana menteri Mossadegh itu. Nah, Mossadegh dengan beraninya pada waktu itu menasionalisasi perusahaan minyak. Wah. Perusahaan minyak yang pada waktu itu dikuasai oleh Inggris dan Amerika. Dinasionalisasi oleh si Mossadegh ini. Jadi diusir ya diusir. Semua diambil jadi punya Iran, kan begitu. Nah, ini kalau kita lihat pasca Perang Dunia ini, setelah Amerika menang jadi pemenang, ini dia kan merasa, wah, lu berani-beraninya nih sama gue nih, kan gitu. Dia merasa jadi paling jagoan nih, gitulah. Nah, sehingga dia menjadi ketidaksukaan dengan si Mossadegh. Mossadegh mengambil nasionalisnya tahun 51 sebenarnya. 51. Nah, kemudian melalui operasi CIA itu dan didukung oleh Shah Iran, Mossadegh ini digulingkan, kan begitu. Nah, ketika sudah digulingkan, akhirnya jadilah Shah Iran jadi tunggal, jadi pemimpin emperor, kan begitu. Nah, jadi intinya sebenarnya pada awalnya kan itu. Nah, ketika setelah Mossadegh digulingkan, Shah Iran menjadi raja yang dominan dan boleh dikata juga otoriter. Dia menjadi bonekanya Amerika nih. Di Iran nih. Selama dia menjadi bonekanya Amerika, dia banyak dibantu Amerika, termasuk membeli persenjataan, dan juga plus dia menjalin kerjasama yang baik dengan Israel pada waktu itu. Ya. Jadi pada waktu itu Iran Israel ini benar-benar dekat banget ya. Lengket banget. Nah, sebenarnya kalau kita lihat secara geopolitik pada waktu itu juga, kenapa Iran dekat sama Israel juga karena untuk kestabilan kawasan, kan begitu. Nah, tapi dalam perjalanannya kita lihat kalau sejarah-sejarah di dunia ini, Amerika ini kalaupun itu pemimpinnya korupsi, pemimpinnya diktator, pemimpinnya otoriter, yang penting dia dukung Amerika, tidak pro komunis, pokoknya dibantu, kan begitu. Oke. Karena itu terjadi contohnya kayak waktu di Nicaragua, kemudian di Afrika sendiri, dan pokoknya dia mau sadis sama rakyatnya, mau dia otoriter, yang penting dia pro Amerika, akan dibantu, kan begitu. Nah, sama dengan ini Iran. Ketika Shah Iran menjadi raja di situ, dia sangat otoriter, sangat diktator sekali, tidak seperti yang lain, tapi ke arah sana ada. Tapi yang jelas otoriter. Semua serba seperti raja-raja zaman dulu, kan begitu. Iya. Ya tetap saja dia didukung oleh Amerika, kan begitu. Tetapi dengan kondisi seperti ini kan kebencian rakyat semakin besar. Nah, sehingga kemudian Shah Iran juga kemudian menghilangkan oposisinya, termasuk salah satunya Ayatollah Khomeini itu kan. Dia dibuang ke Perancis sana, kan begitu. Nah, tetapi dalam perjalanannya kemudian ini kan perlawanan terhadap Shah Iran ini kan semakin besar. Akhirnya muncullah revolusi tahun 79 itu yang tidak bisa dibendung lagi. Revolusi Iran. Akhirnya Shah Iran kabur kan? Kabur. Nah, inilah akhirnya kerajaan tumbang, muncullah Ayatollah Khomeini itu, kan begitu. Nah,
rakyat Iran pada waktu itu kan dia sebenarnya marah sama Shah Iran ketika selama kepemimpinannya itu seperti itu. Dia minta Iran yang pada waktu itu kabur ke Meksiko, kemudian ke beberapa negara, ke Panama awalnya, Panama sebagainya. Dia minta bantuan Amerika, balikin dong Shah Iran biar kita adili, kan begitu. Biar kita adili, awalnya begitu. Tapi kan Amerika juga merasa, wah ini dia bekas sahabat saya, dia kongsian begitu, bekas bestie lah kan gitu. Dia kalau suruh balikin ya pasti akan diadili dan mungkin bisa dihukum mati kan begitu. Nah akhirnya Shah Iran ini larilah dari Panama ke Meksiko, ke Mesir dan sebagainya. Nah hingga suatu saat bahwa Shah Iran itu ternyata dia mengidap penyakit kanker. Kan begitu, mengidap penyakit kanker. Shah Irannya dia mengidap penyakit kanker ketika saat di peralihan luar negeri itu. Akhirnya dia berobat. Berobatnya ya pada waktu itu rumah sakit kanker terbaik adanya di Amerika. Dia masuklah berobat ke Amerika meskipun dengan bukan nama Shah Iran, artinya undercover lah, karena dia untuk agar rakyat Iran tidak tahu bahwa dia di Amerika, dan Amerika sendiri tidak mau. Berobatlah dia di Amerika. Tetapi ternyata rakyat Iran tahu bahwa Shah Iran itu berobat di Amerika. Maka marahlah rakyat Iran, dia meminta agar Shah Iran dikembalikan. Amerika tidak mau, tidak mengakui. Yang terjadi apa? Yang terjadi akhirnya kedutaan Amerika diserbu. Di Iran. Kedutaan Amerika di Teheran itu diserbu. Yang peristiwa tahun 79 itu kan, 80-an. Diserbu, disandera semua diplomatnya, kan begitu. Tentunya yang menyandera pada waktu itu milisi mahasiswa, bukan tentaranya, karena tentaranya kan bubar pasca Shah Iran pergi itu. Nah, masuklah mahasiswa, dia tuntutnya satu, kembalikan Shah Iran, kan begitu. Tapi kan Amerika tidak mau nih. Nah, itu kan kemudian Amerika dia sebagai merasa pada waktu negara yang superpower, angkatan bersenjata paling kuat, mengirimlah operasi pembebasan sandera yang namanya nama sandinya Operation Eagle Claw. Cengkraman elang kan begitu, Eagle Claw, dengan maksud untuk membebaskan sandera Iran itu gitu, 52 sandera kalau nggak salah. Nah, ternyata operasi itu gagal, kan begitu. Operasi itu gagal, kemudian 8 orang tentara Amerika tewas, jenazahnya diperlihatkan di Teheran. Bangkainya ini loh bahwa Amerika. Nah, pada waktu itu si Khomeini bilang, inilah jalan Allah melindungi kita, kan gitu. Dari perbuatan setan-setan Amerika seperti itu. Itu kan Amerika malu sekali. Dan kemudian ininya tambah diperketat pengawasannya gitu. Jadi meskipun Amerika ketika sebelum operasi itu gagal, Amerika sudah memberlakukan sanksi. Oke, kalau kamu menyandera diplomat saya, kamu sanksi. Nah, sejak itu Iran diberlakukan sanksi, termasuk diikuti oleh negara-negara Barat, sanksi terhadap Iran tersebut. Nah, tapi kan apalagi kemudian sudah disandera, kemudian operasi pembebasan gagal, itu kan Amerika rasanya tertampar kan gitu. Nah, tertampar seperti itu. Dan akhirnya setelah 400 hari disandera, jadi setahun lebih itu disandera, mereka dibebaskan. Nah, ini pun melalui suatu operasi rahasia yang akhirnya nanti disebut dengan operasi Iran Contra. Jadi ini kalau lihat panjangnya lagi, ketika pasca gagalnya pembebasan sandera tersebut, ini Amerika khususnya melalui CIA gimana caranya nih supaya mencari jalan menaklukkan Iran. Antara lain adalah dia memprovokasi Irak untuk menyerang Iran. Nah, sebenarnya kalau kita lihat perang Irak-Iran yang akhirnya berakhir dengan 8 tahun itu, Irak menyerang Iran, itu sebenarnya kan adalah provokasinya CIA Amerika agar Irak menyerang Iran. Terjadilah perang nih, karena Amerika mengetahui bahwa sebagian besar persenjataan Iran itu adalah buatan Amerika zaman Shah Iran dibeli. Ketika Irak dan Iran berperang, Iran kesulitan suku cadang. Karena pesawat-pesawatnya semua buatan Amerika, tanknya buatan Amerika. Nah, disinilah kesempatan Amerika masuk. Dia tahu Iran butuh, terjadilah deal. Oke, beli senjata, saya bantu senjata, nanti kompensasinya adalah sandera dibebaskan. Nah, tapi ada kompensasi juga nih, karena kalau kita lihat permainannya, direktur CIA pada waktu itu adalah si George W. Bush. Nah, rupanya dia di belakang layar ada bermain mata dengan calon presiden Ronald Reagan. Yang pada waktu itu, nanti kamu akan jadi wapres saya, kan begitu. Nah, dengan catatan nanti membantu. Betul saja. Ketika Ronald Reagan dan George Bush dilantik tahun 81 dilantik. Hari itu juga pagi dilantik, siangnya sandera dibebaskan. Sandera dibebaskan, kan begitu. Itu kan
Itu kan, tapi itu suatu tamparan bagi Amerika, bagaimana mereka disandra begitu lama. Kemudian terus kalau pernah akhirnya ada film tentang Argo itu. Argo ya, Bill Affleck. ya. Bill Affleck. Jadi ceritanya itu kalau yang kejadian sesungguhnya ketika Amerika kedutaan diduduki oleh mahasiswa, kantor konsulat itu rupanya tidak menjadi satu dengan kedutaan Amerika, ada di belakangnya, kan gitu. Nah itulah cerita yang akhirnya si konsulat yang ada di orang-orang diplomatik yang ada di konsulatnya lari ke kedutaan Kanada sananya, ini yang selamanya akhirnya dibebaskan seperti itu. Nah dengan skema mau bikin film itu, ya bikin film itu kan gitu. Nah itu tapi film itu kan juga membuat masyarakat Iran marah juga. Wah film ceritanya nggak seperti itu kata gue ya. Tapi kita paham lah bebas. Hollywood kan seperti apa. Nah dari situlah kemudian pasca penyanderaan itu Amerika ini terus terang saja dia jengkel sama Iran kan begitu. Bagaimana dia negara super besar gitu dipermalukan. Negara super power. Di mana kedutaan besarnya konsulatnya itu disandera 400 hari kan begitu. Aneh kan? Pakai operasi militer gagal kan gitu kan, tambah malu lagi kan begitu. Nah dari situlah kemudian Amerika bahwa dia ada suatu bukan anekdot lah, ada suatu bukan analogi juga, ada suatu bahwa saya akan balas dendam sama Iran kan begitu, karena dia dipermalukan terus seperti itu. Di sisi lain, Iran belajar dari situ, kemudian bahwa kita di embargo kita harus siapkan begitu. Apalagi kemudian perang Irak-Iran itu berlangsung selama 8 tahun kan akhirnya. Dan kalau kita lihat sendiri perang Irak-Iran itu awalnya kan nggak jelas, tiba-tiba Irak bilang ada sungai di situ, sungai Shat el Arab itu. Tiba-tiba yang ada perjanjian sebenarnya antara Irak dengan Iran itu, ini pembatasnya, Irak menyerang, mengklaim bahwa membatalkan. Alasannya Iran menyerang dulu. Iran loh yang bilang Anda yang menyerang dulu. Sebenarnya kalau kita lihat pengkondisiannya CIA itu dalam rangka sengaja buat perang. Apalagi kalau nggak salah terdapat isu agama juga ya. Betul. Sunni Syiah betul. Iran, ya. Nah, sebenarnya kalau kita lihat nih sebelum ada revolusi Iran itu sepertinya Sunni Syiah itu fine saja gitu loh. Hanya beda aliran saja. Nah, tapi ketika mulai ada revolusi Iran, bagaimana Amerika melancarkan perang proksi seolah-olah ini perbedaannya tuh, dan ini memang terus sengaja dimunculkan. Ini maaf saya cerita sedikit, ketika saya sekolah di Amerika ditanya, are you Sunni or Syiah? Buset, saya bilang gitu. saya bilang ini this is too private, ini I will not answer that, saya bilang gitu. Saya kaget juga pertanyaannya kok are you Sunni or Syiah? Dan ternyata setelah saya pelajari ya itulah salah satu untuk mengecilkan Iran juga, diperbesarlah isu Sunni Syiah itu dan sebagainya sampai sekarang kan, sehingga negara-negara sekitarnya pun juga terkena isu itu, padahal dulu fine saja sebetulnya, karena orang Iran juga sampai sekarang melaksanakan ibadah haji juga di seperti itu ceritanya. Itu yang awal-awal. Nah dari situlah kemudian Iran juga merasa bahwa Amerika siapa lu mau ngatur-ngatur gua. Nah Amerika juga merasa dia dipermalukan oleh Iran pasca, dan itu terus berlanjut sampai sekarang. Nah, Iran membangun kekuatannya, kemudian juga Iran dia tahu bahwa dia melawan Amerika ini kalau head to head dia akan berat. Gitu. Nah, akhirnya dia banyak menciptakan strategi, termasuk antaranya melalui proksi dia kan begitu, dan termasuk mencegah dominasi kaki tangannya Amerika yang paling utama di Timur Tengah, yaitu Israel. Ini baru satu pertanyaan to the point aja udah hampir 15 menit di jawabannya. Oke, kayaknya udah cukup tentang sejarah ya. Sudah cukup tentang sejarah ini, Pak. Saya boleh panggil Kang ya? Boleh. Mangga. Berarti Akang ini siapa? Saya sampai tahu banget ini nih gitu. Jadi yang begini, yang pertama, kebetulan saya pernah berdinas di TNI. Oke. Tapi saat ini saya sudah purnawirawan, dan kemudian saya saat ini menjadi salah satu pengajar di salah satu perguruan tinggi. Waktu di TNI di Intel kayaknya ya? Oh enggak. Saya di macam-macam kan gitu. Kemudian saya juga mengajar sekarang ini sejarah perang gitu. Sejarah perang. Jadi materi ya tentang perang macam-macam lah gitu. Oke. Sebelum kita loncat ke Iran Israel lagi, ada Bapak ahli perang. Bukan ahli lah. Sejarah perang.
sebutkan satu perang Indonesia yang paling unik. Yang paling unik? Iya, paling unik. Karena begini ya, kalau karena ini ada, kalau kadang-kadang kita suka menyamakan terminologi perang dengan pertempuran, kan begitu. Iya. Perang, kadang-kadang pemberontakan dibilang juga perang, padahal tidak. Nah, betul. Kalau saya mau bilang perang, ya perang ini juga dibagi dua nih. Perang kalau di Indonesia kita kalau secara dunia perang modern ditandai mulai perang dunia ke-1 ke belakang. Yeah. Nah, kalau di Indonesia saya menandainya lah setelah perang kemerdekaan itu atau yang ke belakang. Nah, kalau yang ke belakang ya kita lihat perang Diponegoro lah, kan begitu. Itu yang paling keren ya. Karena ada sebenarnya yang durasinya lebih lama, tapi saya mengatakan ini karena apa? Karena dia hanya 5 tahun, Belanda terkuras ekonominya, terkuras biayanya. Gara-gara Diponegoro. Yang hanya 5 tahun tuh. Begitu Belanda hancur-hancuran secara untuk itu yang pasca yang pre-modernnya, kan gitu. Jadi itu perang nomor wahid di Indonesia. Menurut saya kan gitu. Ya kalau karena dari situ juga lah saya mau bilang bahwa konsep gerilya itu sudah di zaman Diponegoro itulah sudah mulai ada kan gitu. Tapi ngomong tentang tadi ya, pasukan khusus Amerika yang sampai tidak bisa melucuti Iran gitu ya. Saya teringat tentang pasukan khusus Indonesia yang waktu ada pembebasan sandera di Thailand yang ternyata nggak sampai 1 hari katanya, nggak sampai 24 jam selesai. 20 menit malah. 20 menit bahkan ya. Berarti kita jago-jago ya. Luar biasa kan itu. Bapak waktu kejadian itu lagi dinas di mana, Pak? Yang mana nih? Yang waktu pembebasan di Thailand. Karena begini, Operation Eagle Claw yang kegagalan di Iran dengan Thailand itu bedanya hanya setahun. Oh, beda setahun ya? Yang Eagle Claw itu tahun 80, yang di Don Mueang itu 81. Saya masih kelas 3 SMP. Belum, masih kelas 3 SMP kan tapi gitu. Menurut Bapak nih, ini kita sedikit loncat sebelum kita bahas kembali. Berarti pasukan khusus kita ini emang udah disegani dari dulu, Pak ya? Terlatih. Luar biasa, ya. Bahkan kalau kita lihat ceritanya sedikit pada saat pembebasan Sandera Don Mueang itu, kalau kita dari baca bukunya Pak Sintong Panjaitan, Para Komando yang kebetulan dia memimpin, itu kan dia melihat bahwa pada waktu itu bukan pasukan khusus anti teror, kan begitu. Jadi ceritanya ada rapat pimpinan TNI di Ambon, terus Pak Yusuf waktu Panglima ABRI ya siapkan pasukan. Kemudian Pak Sintong itu kebetulan dia kakinya cedera karena habis latihan terjun. Kemudian dia mengumpulkan orang-orang yang ada di detasmen markas itu. Orang-orang yang ada itu artinya. Orang ada kemudian disiapkan dan kemudian dilatih secara singkat. Nah, itu luar biasa buat saya. Artinya dia bukan unit khusus yang unit khusus. Tapi pada saat tahun itu unit khusus sudah ada kan? Belum ada. Nah, pasca kejadian Woyla itulah dibentuklah unit khusus untuk anti teror. Kopassus itu atau bukan yang sekarang disebut dengan Satuan 81 itu. Oh, Satbultor ya. Satbultor itu. Nah, itu kan makanya 81 itu kenapa? Karena peristiwa 81 itu. Peristiwa pembebasan Don Mueang itu. Buat teman-teman yang nggak tahu ya Satbultor, teman-teman itu cari lagi banget ya. Itu emang luar biasa ya. Luar biasa. Gabungan antara pasukan khusus, bukan hanya Kopassus ya, ada Paskas. Oh enggak, Kopassus semua. Kopassus semua. Hanya Kopassus semua. Kalau yang gabungan itu disebut Kopassus apa? Bukan gabungan, artinya gini, orang-orang yang ada di markas itu, tapi orang Kopassus semua. Dikumpulkan gitu, yang terbaik untuk disiapkan dalam mobil. Karena kan unitnya belum ada, kan gitu. Ini kalau sekarang sudah ada unitnya khusus kan, saat 81 itu. Ngeri banget ya punya Indonesia memang luar biasa. Tentaranya nggak bisa dipandang setengah mata, bukan kaleng-kaleng lah ya. Oke, nah kita kembali ke Iran. Boleh. Nah terus ini Israel nyempil ngapain sih? Kan yang jelas-jelas yang perang ini kan Iran sama Amerika nih. Ya. Kok sekarang tiba-tiba ada muncul nih Israel kan, padahal waktu kalau akan lihat itu tahun 50-an ya. Israel kan belum semerajalela sekarang, bahkan mungkin masih menjadi penduduk diaspora kan di Palestina ya. Nah sekarang Israel malah ikut dalam perang tersebut. Ini apa nih kepentingan Israel dalam perang ini? Nah, karena ada beberapa faktor ya. Yang pertama kita lihat bahwa berdirinya Israel kan tahun 48 nih, ya kan? 48 yang kemudian begitu dia berdiri kan langsung perang dengan negara-negara Arab itu kan. Itu karena memang dia tidak diharapkan di situ. Kan?
Nah, kemudian kita lihat bahwa tahun perang 48, kemudian tahun 67 perang lagi dengan negara-negara sekitar Arab situ. Kemudian tahun 73 perang lagi dengan negara situ. Nah, Israel kan merasa bahwa dia ini di situ terkepung posisinya oleh negara-negara Arab itu kan begitu. Nah, salah satu berbagai upaya dilakukan, paling tidak menjadi buffer zone dia jadi aman. Contohnya dia membuat kerjasama dengan Mesir, ya kan, sehingga damai Mesir. Kemudian dengan Arab pun meskipun secara tidak langsung, tapi kan juga saling tahu sama tahu lah. Dengan Jordan juga begitu. Nah, gitu. pokoknya kan gitu. Nah, tapi dia melihat nih ada beberapa negara yang menjadi masih potensi ancaman. Contohnya dulu sebelum perang Suriah. Irak pada waktu belum perang itu. Makanya kalau ingat tahun 80 berapa itu, dia tahu Irak punya reaktor nuklir. Dibom kan pesawatnya, bayangkan pesawat terbang dari Israel jauh melanggar perbatasan negara Jordan dan sebagainya hanya untuk ngebom reaktor nuklirnya Irak. Irak pada waktu itu. Karena dia khawatir nanti kalau Irak punya nuklir, dia bisa menyerang ke sana kan begitu. Atau kemudian contoh lain, Israel mengetahui bahwa Syria juga lagi mengembangkan reaktor nuklirnya. Sama dia dibom juga, dihancurkan. Gitu. Jadi Israel udah kayak Amerika ya? Iya, pokoknya dia tidak mau ada kekuatan dominan di sekitarnya itu kan begitu. Tapi di sisi lain dia bangun sendiri, itu gimana? Jadi kita pertegas, Israel punya nuklir. Dia bangun fasilitas nuklir. Dia bangun itu. Buat pengobatan, Pak. Israel pasti bangun buat pengobatan. Nah, betul nggak? Betul. Dia tidak mau ada negara-negara sekitarnya yang punya nuklir yang tentunya akan mengancam Israel kan begitu potensi. Irak sama dia sudah dihancurkan. Kemudian Suriah sudah dihancurkan. Nah, tidak cukup itu saja, akhirnya melalui Amerika akhirnya Irak diduduki kan begitu. Irak diduduki. Jadi fix ya. Israel punya nuklir bukan buat pengobatan loh gitu ya. Tidak ada yang tahu karena dia tidak pernah mengakui kan begitu. Tapi dia punya ya. Dia pasti punya. Itu kan dari beberapa laporan-laporan data intelijen kan menyampaikan bahwa Israel juga mengembangkan nuklirnya kan begitu. Betul. Tapi kita nggak tahu ya. Nggak tahu kan. Nuklirnya buat apa. Betul. Dan dia tidak pernah mengakui kan begitu. Oh nggak punya. Pokoknya teman-teman kalau nanya, kalau Anda punya jam tangan nggak punya. Saya nggak punya jam tangan. Kayak gitu lah mungkin. Ya kurang lebihnya seperti itu. Nah. Akhirnya yang di Irak sudah dihancurkan, kemudian di Suriah juga dihancurkan. Tidak cukup hanya menghancurkan reaktor nuklir saja, pemerintahnya juga digulingkan kan. Contohnya Irak, Saddam Hussein supaya tidak jadi lagi. Supaya juga mengamankan wilayah Israel tersebut. Yang belum tinggal Iran kan begitu. Nah ini kalau Iran punya nuklir karena dia membangun dari informasi data-data yang ada itu bahwa rudalnya Iran itu sudah mampu mencapai Eropa. Kalau Eropa jasanya nyampe, apalagi apalagi Israel kan begitu. Karena jarak ke Israel itu kan dari Iran ke sana sekitar tidak nyampe 2000-an kan begitu. Jadi rudalnya itu yang dikhawatirkan oleh seperempat jalan udah dapat nih kan gitu. Itu yang dikhawatirkan oleh si Israel. Nah makanya dari awal khususnya ketika Perdana Menteri Benjamin Netanyahu ini. Nah ini kan dia juga cukup lama nih jadi Perdana Menteri. Dulu sempat jadi, kemudian sempat tidak jadi, sempat terpilih lagi. Dia ini kan Benjamin masih hidup? Masih. Kemarin kan juga muncul lagi tuh. Dia ini mati soalnya kan? Infonya kan mati, tapi kan kemarin masih muncul lagi. Mohon maaf teman-teman, kalau buat Benjamin Netanyahu, saya nggak tega menyebut beliau meninggal, Pak. Ya. Jadi saya sebut mati aja. Nggak masalah kan? Iya, nggak masalah. Inilah dia yang terus memprovokasi Amerika untuk menyerang Iran. Nah, hanya kebetulan presiden-presiden sebelumnya tidak mengikuti itu. Malah Obama tahun 2015 buat persetujuan dengan Iran, malah dia buat persetujuan dengan Iran untuk membatasi nuklir Iran kan begitu. Kemudian pada waktu Trump pertama juga belum berhasil. Kemudian siapa yang orang tua presiden Amerika itu? Joe Biden juga tidak mau. Dia masih melanjutkan pembicaraan dengan Iran melalui perjanjian yang ditandatangani oleh Obama. Nah, begitu Trump dia batalkan perjanjian itu kan begitu. Karena diprovokasi oleh si Netanyahu ini kan begitu. Oke. Jadi sepintas dari yang saya dengar, Israel ini sebenarnya ingin menyerang Iran karena kestabilan. Betul. Bukan karena minyak. Kalau Israelnya mungkin tidak, tapi Amerikanya iya salah satunya.
kan begitu. Kalau Amerikanya ya, karena Iran ini kan penghasil minyak terbesar nomor 2 atau 3 kalau tidak salah, nomor 2 kalau tidak. Nah ini kan sekarang ini sebagian besar ekspornya Iran kemana? Ke Amerika, ke Rusia dan ke Cina, kan begitu. Musuhnya ya? Ya musuhnya, kompetitornya lah kan begitu. Nah sementara juga ada perjanjian sekitar tahun 75-an bahwa semua perdagangan minyak itu harus menggunakan dolar, kan begitu. Petrodolar. Tapi kan dia ke Cina pakai yuan. Ke Rusia kan pakai rubel, kan begitu. Betul, nah, inilah juga yang membuat Amerika kan jengkel sekali kan begitu. Nah, karena dia punya regulasi, maunya orang nurut dia. Iran kan tidak kan begitu. Wah, jadi tidak hanya minyak ya? Tidak hanya minyak. Juga minyak mungkin hanya sebagian kecil. Termasuk untuk kestabilan di wilayah itu. Jadi lebih banyaknya lah Israel lebih stabil. Lebih stabil. Jadi dia ingin yang menjadi dominasi di situ. Jadi ingin mengatur semua wilayah Timur Tengah itu dia akan begitu. Ancamannya kan Iran saja sekarang ini kan begitu. Oke, kan kita jumping sedikit. Bahan baku nuklir adalah uranium. Betul. Kita tahu sama-sama lah kalau Indonesia ini punya dan ada kemungkinan besar dan banyak. Kenapa kita nggak bikin aja? Yang pertama kan kita sudah menandatangani nuclear non-proliferation, artinya menandatangani perjanjian pembuatan nuklir untuk tujuan damai kan gitu. Jadi kita sudah menandatangani itu bahwa kita tidak akan mengembangkan nuklir selain untuk tujuan damai kan itu. Pertama itu yang sudah ditandatangani. Nah, itu nuklir di Indonesia apakah punya? Ya. Tapi juga dalam perjanjian itu diatur berapa jumlah yang harus yang boleh dikembangkan itu ada diaturkan kan itu. Buat teman-teman yang nggak tahu ya, di Bandung itu ada nuklir ya, yaitu di Batan ya. Kurang lebih kalau nggak salah sekitar 2 megawatt kata saya. Jadi 2 megawatt itu sekitar 2.000 ya. Kurang lebih, saya tidak jago dalam Iya, saya kurang paham juga, pokoknya 2 megawatt yang sampai sekarang itu ternyata hanya diaktifkan seperempatnya karena tidak boleh mati langsung. Kalau mati langsung bahkan bisa menyebabkan kebocoran radiasi dan lainnya. Tapi yang pasti, apakah faktanya di Indonesia punya nuklir? Punya. Tapi memang bukan untuk kepentingan senjata. Untuk kepentingan perang kan ya. Bukan untuk kepentingan energi dan juga kesehatan. Iya. Tapi gini Kang, harusnya yang diserang Amerika itu Korea Utara kan? Bukan Iran gitu ya. Kalau ngomongin masalah nuklir. Kayaknya kalau Korea Utara punya minyak, kayaknya perang deh mau Korea Utara. Sejauh ini kalau analisa saya nih ya, kalau Korea Utara ya dia sekarang permasalahannya hanya satu saja dengan Amerika itu, dia ancaman bagi Korea Selatan yang pertama karena dia pernah menyerang kan tahun 50 itu yang pertama. Terus yang kedua dia mengembangkan senjata nuklirnya itu saja. Tapi kan dia tidak punya minyak, kemudian tidak menguasai, ada selat yang dikuasai di situ. Beda dengan Iran, dia punya selat Hormuz yang sangat penting untuk mengawasi jalur keluar minyak. Korea kan enggak punya, kan enggak ada apa-apanya. Jadi ya diantep we kan gitu. Selagi masih bisa selagi masih bisa dalam batas-batas pengawasan dan sebagainya, dalam batas ini yang masih dianggap belum lampu merah lah kan gitu. Seperti itu. Beda cerita kalau misalnya Korea Utara itu punya minyak dan kemudian dia mungkin mengawasi jalur penting, selat penting, bisa saja jadi dan ada hal-hal penting lainnya kan, atau dia mendominasi di wilayah situ, pengaruhnya besar sekali ya, mungkin akan menjadi lain ceritanya kan. Mungkin perang dunia ketiga akan lebih cepat dilaksanakan ya. Tapi mungkin nggak sih perang dunia ketiga hadir dalam dekat hari? Kalau saya melihatnya semua pihak menahan diri nih. Semua pihak menahan diri agar tidak terjadi perang dunia ketiga ini. Jadi kita lihat nih, makanya Cina kan tidak terlalu intervensi jauh dalam hal ini. Kemudian Iran. Dalam Rusia juga masing-masing semua menahan nih kan begitu. Jangan sampai nanti kalau terjadi bisa saja terjadi kalau pecah saja bisa. Tapi saya lihat semua pihak masing-masing sekarang masih menahan diri semua nih. Masih menahan diri. Kalau boleh misalnya nih Rusia dia punya sektor lain yaitu Ukraine. Nah, dia akan lebih fokus ke Ukraine-nya dulu deh daripada ke ini. Demikian Cina nih. Cina kira-kira saya akan lebih fokus ke Taiwan nih daripada pada Iran nih kan gitu. Betul. Jadi mungkin dia punya prinsipnya kalau bahasa ininya berantem boleh, mati jangan. Kan gitu. Berantem jangan mati kan gitu. Oke, Kang, ini coba edukasi saya nih. Apa itu Hamas? Nah, begini. Salah satu strategi Iran ketika dia dalam menghadapi tekanan Amerika dan sekutunya itu, dia melihat bahwa
Kalau head to head dia berat ya, sehingga dia menciptakan proksi-proksi itu. Nah, jadi mundur sedikit nih, agak tadi pasca perang Iran itu, Iran kan membentuk yang sekarang disebut apa? Islamic Republic of Guard, apa C-nya apa sih? ISRC ya? ISRG. Nah, ISRG ini kan menurut saya ini suatu pemikiran yang luar biasa ya. Luar biasanya kenapa? Dia memahami dari situasi dia di blokade, pengalaman perang Iran mereka punya senjata tidak punya spare part. Akhirnya dia mengembangkan IRGC, Islamic Republic Guardian apa nih? Maaf nih. Islamic Republic of Iran. Guardian apa? IRGC apa lupa. Nanti bisa diedit ya. Iya. Kok saya ketukar nih? IRGC betul, Islamic Revolutionary Guard Corps. Oke. Kita ulang ya. Oke, jadi apa itu Kang IRGC? Jadi IRGC ini dibentuk pasca jadi gini, pasca revolusi Iran itu, pasca revolusi tahun 79, ini kan angkatan bersenjatanya Iran yang di bawah pimpinan Shah Iran ini kan dinonaktifkan ya, dia membentuk tentara reguler baru itu. Nah, tapi kemudian dalam pasca perang Irak-Iran ini dia merasa bahwa Iran perlu lagi membentuk satu pasukan lagi dari yang dulu mahasiswa militan dan sebagainya lainnya diwadahi dalam IRGC ini. Nah, IRGC ini diberi kewenangan oleh pemerintah Iran yang luar biasa, yaitu mengembangkan industri pertahanannya, berbisnis dan sebagainya. Jadi IRGC ini kalau misalnya nih ada tentara satu lagi Armes ya kalau nggak salah, tentara regulernya itu. Kalau misalnya Armes ini dibiayai, kalau kita nih misalnya Armes dibiayainya oleh APBN misalnya begitu. Tapi IRGC ini dia mengolah dana sendiri. Dapat duitnya dari mana? Karena dia dikasih kewenangan ikut bisnis, mengembangkan bisnis minyak, semua bisnis, sehingga IRGC ini menjadi luar biasa. Kemudian dalam struktur organisasinya IRGC ini ada untuk proxy war untuk di luar itu. Nah, inilah IRGC ini memanfaatkan kelompok-kelompok yang potensial untuk dijadikan proxy. Seperti contoh akhirnya di Palestina Hamas dijadikan proksinya, di Lebanon dijadikan Hizbullah, di Yemen di Houthi, dan kemarin di Irak di milisi utara juga ada dimanfaatkan oleh IRGC ini sebagai bagian dari proksinya itu. Aduh, oke Kang, ini ngebahas tentang perang kayaknya kita udah mulai terbuka nih alasan Iran berperang dengan Israel. Alasan utamanya lebih ke arah kestabilan Jazirah Arab karena Israel itu di Jazirah Arab. Jadi Israel pengen aman, makanya dia perang. Mungkin nggak salah juga ya waktu itu presiden bilang kalau misalnya pengen nggak perang, biarin Israel aman. Mungkin di sini maksudnya ya, mungkin ya. Tapi oke, kita nggak usah semua itu saja. Tapi ketika Israel aman, maka dia nggak akan perang. Itu yang pertama, nggak akan perang dengan negara lain. Berarti tinggal perangnya mungkin sama Palestina. Itu perang abadi lah ya. Tapi dia maunya mengendalikan di situ. Nah, itu jadi masalah. Iran pengennya mengendalikan. Yang mana Iran nggak suka. Israel maksudnya. Israel mengendalikan, yang mana Iran nggak suka. Dan terjadilah perang. Selain itu, Amerika ngambil peran nih, wah lumayan nih, Selat Hormuz nih, gitu kan. Kalau misalnya gua bisa kuasain, cuannya gede tuh, gitu kan. Ya oke lah, berarti intinya tidak hanya minyak ya, tapi kestabilan wilayah. Oke, Kang, ada isu nih katanya bahwa para tentara dari Indonesia ini yang datang ke sana selalu menjadi peacekeeper. Waduh, luar biasa ya. Dengan pakaian coklat bertopi biru, berbaret biru dan bertopi biru. Berbaret biru dan bertopi biru. Helm biru. Helmnya biru juga. Tentara kita ini selalu menjadi peacekeeper, gitu ya. Saya juga ada beberapa rekan yang pernah menjadi peacekeeper di sana.
ternyata Indonesia itu ketika menjadi peacekeeper tidak hanya menjadi peacekeeper saja, biasanya mereka ngebantu masyarakat bertani, ya. Lebih ke arah ngebantunya itu bukan hanya membantu perdamaian saja, tapi membantu kestabilan ekonomi di sana. Luar biasa banget ya. Makanya jujur saya sangat kesal banget ketika ada 3 tentara kita meninggal di sana akibat serangan ya walau-walam ya, saya nggak tahu serangan siapa, yang katanya sih serangan Israel. Menurut kakak gimana tuh Kak? Kebetulan saya pernah berdinas di Libanon juga tahun 2009 sampai 2010. Malah saya diperpanjang 3 bulan jadi 15 bulan, jadi 1 tahun 3 bulan. Memang keberadaan prajurit kita di sana luar biasa ya, tadi sudah disinggung, karena memang kita tahu lah prajurit kita ini kan mudah akrab dengan masyarakat itu. Nah memang salah satu tugas di Libanon di UNIFIL ini, karena memang kalau kita lihat ini agak panjang ya UNIFIL ini kan dibentuk tahun 78 melalui resolusi PBB yang tujuannya jadi pada waktu itu ada perang saudara di Libanon dari tahun 75 nih berlangsung. Ini ada kelompok Palestina, ada kelompok yang dibantu dibantu Israel, dan ada kelompok dari Libanon sendiri. Akhirnya karena kelompoknya yang dibantu Israel terdesak, Israel kan nyerang ke Libanon tahun 78 itu invasi dia. Karena perang nggak selesai, kelompoknya Israel menyerang nih, masuk ke invasi sampai Beirut. Nah akhirnya PBB sepakat Israel harus mundur kan gitu, karena itu negara lain. Akhirnya Israel mundurlah, dibentuklah UNIFIL itu kan begitu. Dibentuklah UNIFIL itu agar Israel mundur sampai dengan wilayah selatan. Nah yang menjadi masalah juga bahwa ada masalah perbatasan antara Libanon dengan Israel, karena dulu Libanon itu kan dijajah Perancis. Nah Israel kan kita tahu sendiri tanahnya Palestina yang kemudian menjadi negara Israel. Jadi batas resminya itu tidak ada sebenarnya kan begitu. Batas resminya tidak ada. Akhirnya kemudian Israel masuk di sana, dan kemudian antara dengan masyarakat Libanon sendiri kan masih sering terjadi ketidaksepakatan masalah perbatasan itu. Akhirnya tahun 2000 ditentukan garis batas yang sekarang disebut Blue Line itu. Blue Line itu sebenarnya Blue Line itu bukan garis batas resmi negara Israel dengan Libanon sebenarnya, tapi itu menjadi batas garis mundurnya Israel dari Libanon itu. Nah kemudian pasca Israel mundur ke sana ini ada kelompok-kelompok masyarakat yang tidak puas karena itu merasa itu masih tanah saya kan begitu. Nah inilah kemudian awal munculnya dari Hizbullah ini kan begitu. Hizbullah ini yang kemudian dimanfaatkan oleh Iran tadi kan begitu. Nah Hizbullah ini kemudian sering yang saya sampaikan tadi, masyarakat kan menganggap itu tanah saya kan begitu. Demikian juga halnya Hizbullah itu kan menganggap bahwa Israel itu kan pendudukan, sehingga dia sering mengganggu sehingga terjadilah konflik itu. Pada tahun 2006 itu terjadi konflik antara Hizbullah dengan Israel yang lebih dikenal dengan perang 35 hari itu kan, di mana Israel perangnya membabi buta. Israel kalau ada tentaranya mati, mereka kan balasnya kan nggak pakai aturan, udah nggak karu-karuan kan begitu. Perang 35 hari kemudian disepakati oleh PBB, ada suatu resolusi 1701 bahwa ada gencatan senjata antara kelompok Hizbullah dengan kelompok Israel, dan ada beberapa poin lain. Nah disitulah kemudian kita diminta untuk mengirimkan pasukannya sejak tahun 2006 itu. Nah gitu. Awal 2006 awal berangkat muncul sekitar Oktoberan ada pasukan. Nah mandatnya itu kan sebenarnya jelas bahwa tugasnya kan mengawasi gencatan senjata antara Hizbullah dan tentara Israel. Kemudian juga di situ diatur kedua belah pihak juga harus saling menghormati Rusia dan sebagainya. Tapi kenyataannya kan ya Israel menuduh wah Hizbullah yang mulai duluan kan begitu. Akhirnya Israel sering melanggar resolusi itu dengan ya kadang-kadang dia menembakkan roket dengan alasan Hizbullah nembak duluan kan begitu. Hanya dia balasnya seperti itu. Nah kemarin kan tapi yang jelas bahwa pasca kejadian 2006 itu Israel itu sangat paranoid sekali dengan Hizbullah kan begitu. Jadi dengan mudahnya dia melanggar resolusi itu sendiri kan gitu. Nah dan sebenarnya beberapa kali pasukan kita itu berhasil mencegah terjadinya konflik antara Israel dengan Libanon. Itu berapa kali. Nah akhirnya kemarin itu dan sering akhirnya Israel caranya seperti itu, dia nembak duluan kemarin itu nembak tank. Waktu tahun lalu kan sempat kena towernya antara Indonesia juga dan sebagainya. Nah ini kan dia alasan bahwa Hizbullah nembak roket duluan kan begitu.
seperti itu. Nah kemarin kan hasil investigasinya PBB sendiri menyatakan bahwa yang kena komponnya pasukan kita kan dari tanknya Israel. Karena memang kalibernya Merkava itu kan nggak mungkin yang negara lain punya selain Israel. Jadi fix ya Kang ya, bahwa yang membunuh tentara kita itu entah apapun alasannya, itu tentara Israel. Hasil investigasi PBB dari 3 prajurit yang gugur itu, yang satu fix karena tembakan tanknya Israel yang jatuh ke kompon kita. Nah, yang 2 itu dinyatakan oleh PBB akibat ledakan ranjaunya Hizbullah, kan begitu. Tapi kalau saya pribadi tidak setuju kalau langsung menjudge itu Hizbullah. Saya lebih setuju kalau itu oleh kelompok bersenjata lah atau kelompok yang tidak dikenal. Karena bisa saja itu kelompoknya Israel juga yang membuat seperti itu, gitu. Bisa saja kan, hanya jangan terlalu cepat langsung menjudge itu Hizbullah kan begitu. Bisa saja itu kelompok-kelompok yang memang dibuat oleh Israel untuk menciptakan proksi di sana kan begitu. Karena memang mereka hobinya gitu ya. Ya kan, dan itu bukan kali ini saja Israel ini. Pokoknya dia kalau ketakutan dia pasti akan nyerang ya. Nembak ke sana. Dulu waktu jadi peacekeeper di sana Bapak pernah dapat kontak? Kalau waktu saya di sana tidak ada kontak, tapi masuk bunker pernah. Nah, masuk bunker karena begini, di sana itu ada sistem yang sistem warning system, alert system yang kayak lampu lalu lintas, merah, kuning, hijau. Iya. Kalau hijau aktivitas normal, boleh patroli, boleh. Kalau kuning patroli dibatasi, keluar dibatasi. Kalau merah harus di bunker kan begitu. Nah, ketika itu tahun 2009 2010 ya, awal 2010 ada tembakan artilerinya ini Israel ke wilayah kita. Kita langsung masuk peringatan, masuk bunker kan begitu. Bunker gitu. Nah, setelah itu ternyata nggak ada lanjut, ya keluar dari bunker kan gitu. Begitu ceritanya. Cukup ngeri ya tapi ya. Ya, gitu. Serahkan pada Allah. Jadi mending berdinas di negara sendiri atau di sana? Ya kalau kita sih kemana saja enjoy. Sesuai dengan surat perintah. Iya, sesuai perintah. Itulah tentara Indonesia teman-teman. Oke teman-teman, di segmen terakhir ini Kang Adam mau berbagi nih ya, bercerita, curhat nih ya. Jadi ada baiknya teman-teman itu tidak terlalu cepat percaya media yang berseliweran ya. Mungkin baiknya teman-teman baca beberapa berita, perbandingan, lalu ada baiknya mungkin teman-teman nontonlah banyak-banyak podcast yang membahas tentang hal ini agar teman-teman bisa memutuskan pendapat teman-teman itu harus seperti apa. Kita tidak bisa memaksakan teman-teman untuk pro ke kiri atau pro ke kanan. Tapi yang pasti teman-teman harus terus baca, harus terus banyak tahu agar teman-teman tidak terjebak isu dengan mudah, dengan cepat. Begitu mungkin Kang ya? Betul, sependapat. Jadi apalagi medsos sebagainya itu kan istilahnya open resources, yang sumber terbuka yang harus di cross check lagi kebenarannya kan begitu. Jadi tidak semua yang Anda lihat itu terjadi seperti adanya. Oke teman-teman, terus saksikan DPR Podcast, Dewan Podcast Rakyat, di mana rakyat boleh memberikan aspirasi. Saya Adam Mr. Braha, pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.